Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Jailani dari kelas B4 2017 IKIP Silwangi Bandung. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 5 materi dalam mata kuliah Human Resources Management for English Institution Provider. Materi pertama adalah tentang manajemen sumber daya manusia dan tantangannya. Yang kedua adalah tentang praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Materi yang ketiga analisis dan desain pekerjaan. Materi yang keempat perencanaan sumber daya manusia. Dan materi yang kelima rekrutmen sumber daya manusia. Baik, saya mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dan tantangannya. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam tantangan manajemen sumber daya manusia terdapat dua jenis tantangan. Yang pertama adalah tantangan eksternal dan yang kedua adalah tantangan internal. Dalam tantangan eksternal terdapat 5 sektor. Yang pertama adalah sektor ekonomi, yang kedua adalah sektor sosiokultural, yang ketiga adalah sektor internasional, yang keempat adalah sektor teknologi, dan kelima adalah sektor publik. Sedangkan dalam tantangan internal terdapat 4. Yang pertama adalah pemilik, yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga manajemen, yang keempat adalah customer. Untuk materi yang kedua adalah tentang praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Ada 7 sistem dan praktek manajemen yang memberikan dampak strategik bagi pencapaian sasaran perusahaan. Antara lain, yang pertama adalah internal career opportunities, yang kedua adalah training system formal, yang ketiga adalah profit sharing plan, yang keempat adalah employment security, yang kelima adalah voice mechanism, dan yang keenam adalah job definition. Untuk materi yang ketiga adalah tentang analisis dan desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Dalam mendesain suatu pekerjaan hendaknya memperhatikan hubungan antar teknologi dan manusia. Selain itu juga harus dapat memfasilitasi pencapaian tujuan perusahaan serta mengetahui kapasitas dan kebutuhan karyawan yang melaksanakan tugas tersebut. Ada beberapa cara dalam mendesain pekerjaan, di antaranya yang pertama adalah pilih pekerjaan yang akan diperbaiki. Yang kedua, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah pertanyakan setiap rincian pekerjaan dan masing-masing bidang pekerjaan. Yang keempat, hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Yang kelima adalah terapkan perbaikan tersebut. Baik, untuk materi yang keempat adalah tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi persediaan tenaga kerja saat ini, kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang, perkiraan permintaan sumber daya manusia, dan strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Baik, materi yang kelima adalah tentang rekrutmen sumber daya manusia. Menurut Randall S. Schuller dan Susan E. Jackson, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan tempat pelamar kerja yang memenuhi syarat. Pentingnya pelaksanaan rekrutmen memperhatikan pengertian di atas. Rekrutmen akan menempati posisi yang penting apabila dilakukan
Yang pertama dengan cara yang tepat, yang kedua untuk mendapatkan orang yang tepat, yang ketiga adalah jumlah yang cukup, yang keempat untuk menempati posisi pekerjaan pada tempat yang tepat, dan yang kelima adalah waktu yang tepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.